ini. Hanya karena kasih karunia saja kita keluar dari tempat ini. Jikalau kita bisa hidup hingga hari ini, itu semua adalah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pujian Ku Hidup Bagi. Karena kita mengerti kita punya hidup, kita hidup untuk menyembahnya saja. Haleluya.
Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali dulu ini ya. Kita akan naikkan pujian, datanglah ke baitnya.
selalu penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita selalu bersyukur ya, karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian kasih Allah. Jangan
kembali. Haleluya. Karena kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, karena itu juga sungai sukacita kita selalu mengalir. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan yang pertama. Untuk nanti doa persembahan pertama, saya minta Ibu Indah untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami sehingga kami bisa berada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Semoga kebaktian pagi hari ini bisa lancar dan bisa nikmat menjadikan pertumbuhan bagi kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan Yesus. Semoga persembahan ini menjadikan berkat tersendiri di tempat ini. Kiranya persembahan ini bisa menjadikan segala sesuatu yang akan kami laksanakan di tempat ini dengan lancar Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacita sambil persembahan bisa dijalankan. Dapat
singkat waktu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Karena kita yakin ketika Tuhan berfirman, karena kita menang ketika Dia bertindak. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan saja Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi kami ini merupakan berkat yang luar biasa, di mana lewat pujian dan penyembahan yang kami boleh persembahkan kepada pagi hari ini, kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, jika sebentar kami hendak bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan Roh-Mu yang kudus turun atas kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sehingga kehidupan kami bersama-sama menikmati berkat yang Allah sudah sediakan. Bila Tuhan doa syukur kami naikkan, kami panjatkan menjadi dalam satu nama, Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Terima kasih, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur Bapak Ibu, walaupun dalam singkat karena peraturan yang sudah ditetapkan, tapi lewat pujian yang kita naikkan dengan kesungguhan hati, di sini kita merasakan ada kuasa yang begitu dahsyat membuat kita bersemangat, berantusias. Karena cara itulah yang Tuhan mau kehidupan anak-anaknya yang setia itu untuk memperoleh berkat. Karena dengan keantusiasan, kesungguhan hati, sepenuh hati kita berserah kepada Tuhan, maka di situ berkat Tuhan tidak akan lama selalu turun dalam hidup kita. Seperti pagi hari ini saudara dan saya boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama berbakti, ini merupakan berkat. Tanpa kita sadari ini merupakan berkat yang luar biasa. Dalam kondisi apapun, di dalam nama Yesus, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena itu kalau kita mau ibadah, ialah kita benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Tawarik, ya. Kitab Tawarik pasal 2 Bapak Ibu, 20, pasal 20 maksud saya. Pasal 20 ayat 18 sampai 22 Bapak Ibu. Kalau sudah dapat akan saya bacakan dan saya minta Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena setiap yuta atau kalimat daripada firman Tuhan yang kita baca ini sangat-sangat berarti buat kita. Saya bacakan, haleluya, ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata dengan hati, hai, dengar, dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terakhir 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya dalam pembacaan firman Tuhan. Lebih jauh Bapak Ibu ya, Alkitab mencatat satu kali kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat secara tiba-tiba diserang oleh laskar yang besar dari Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Dengan keadaan yang demikian menimbulkan rasa ketakutan yang menghentakkan hati. Dalam hal ini Raja Yosafat tetap bisa menguasai diri sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang atau lari kepada Tuhan mengadu persoalan yang dihadapi saat itu. Dan dalam hati mereka berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ini satu bukti nyata Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang namanya masalah itu pasti ada. Sebab dalam kehidupan ini kita juga kadang mengalami tiba-tiba masalah datang. Satu contoh ya Bapak Ibu, seorang ibu itu kan kadang-kadang selalu mengingatkan ya, karena dia menyadari bahwa ibadah itu penting, apalagi ibadah hari Minggu, ibadah raya ini sangat penting. Seorang ibu itu seringkali mengingatkan anak-anaknya maupun suaminya gitu ya, sebelum hari Minggu tiba, tepatnya Sabtu sore itu, ayo waktunya sudah malam, jangan terlalu lama, terlalu malam melihat TV. Lebih-lebih bapaknya kalau sudah nonton sesuatu yang membuat hatinya gembira, ya satu contoh seperti saya ini ya, saya aja ya melihat tentang membicarakan tentang politik itu senang. Nah di sini tentunya kalau kita bersyukur kalau punya seorang ibu yang begitu cerewet dalam hal-hal yang sangat prinsip, karena dia menyadari bahwa ibadah itu sangat berarti dalam kehidupan orang percaya, sehingga tidak bosan-bosannya seorang ibu ini mengingatkan dalam keluarganya. Tetapi satu hal, karena keseringan, sampai seorang anak atau seorang bapak itu mengatakan, udahlah Bu, jangan terlalu mendikte, kan kita sudah punya prinsip, kan keselamatan pribadi, lokasi pribadi, udahlah bangun diri sendiri. Itu kadang-kadang keluar seperti itu tanpa tidak sadar. Ini suatu masalah Bapak Ibu yang akan menghambat langkah kita untuk hari Minggu itu datang ke gereja, karena secara tidak langsung seorang ibu ini tersakiti hatinya karena perkataan-perkataan yang mungkin bagi kita ya biasa, tapi bagi seorang ibu yang begitu perhatian, begitu pentingnya waktu ibadah itu dan sangat berarti. Satu contoh Bapak Ibu, saudara dan saya sewaktu masih muda bekerja di salah satu perusahaan seperti saya contohnya, waduh begitu taatnya, karena takut apa? Takut diberhentikan. Surat keputusan, peringatan pertama, kedua, ketiga.
Nah, dengan adanya itu, maka orang tersebut itu makin lebih hati-hati, takut, apalagi sekarang seperti sekarang ini masa-masa sulit ya kan. Kalau tidak bisa mendisiplinkan diri, tidak menutup kemungkinan tanpa kita pikirkan, kita dipanggil pimpinan, kamu sementara untuk besok berhenti dulu, padahal kita jujur, taat peraturan, tapi karena kondisi seperti ini Bapak Ibu, ya apa boleh buat. Biasanya 1 bulan dulu dengan kondisi yang seperti ini akhirnya di rolling dan bergantian gitu ya. Hal-hal seperti ini merupakan satu halangan untuk kita beribadah. Tetapi itu disyukur Bapak Ibu jika Bapak Ibu dan saya pagi hari ini dalam kondisi apapun kita bersyukur karena kita masih bisa menyempatkan diri untuk datang beribadah. Dan malam hari ini, maksud saya pagi hari ini kami sosokan Bapak Ibu, karena aura orang-orang percaya itu sangat ada kuasa Bapak Ibu, sehingga timbul grogi, ya. Itu tapi nggak masalah, tapi membuat kita makin lebih semangat dalam hidup ini, ya. Jangan tergantung karena yang menyampaikan ada grogi, enggak apa-apa. Sesuatu yang biasa nggak akan grogi Bapak Ibu, tetapi ada makna tersendiri untuk kita mau makin lebih belajar. Baik dalam segala hal, jangan takut karena Tuhan beserta. Dan kami percaya setiap kita yang hadir ini kalau punya hati takut akan Tuhan akan selalu berdoa. Karena lewat doa itulah orang yang lemah akan dikuatkan. Ya, baik yang menyampaikan mungkin ada sesuatu, karena pada dasarnya iblis itu datang mempojok untuk menggoda supaya kita jatuh di tengah-tengah, sehingga berkat itu nggak sampai kalau kita. Karena itu mari kita belajar saling menghargai dan menghormati. Kita akan belajar dalam hal ini. Ini juga masalah Bapak Ibu, kalau kacamata itu taruh sini kadang-kadang tanya, mana kacamatanya ya? Setelah coba ngajar, oh iya di sini, timbullah sesuatu suasana yang cukup membuat hati kita kembali bergembira. Seperti Pak Hadi, saya percaya yang tegang jadi gembira karena apa? Sukacita. Dalam Yesus itu nggak ada berlama-lama yang namanya kesedihan, nggak boleh, apalagi dendam, ya nggak boleh. Haleluya. Makanya Bapak Ibu saya catat supaya nggak tiru, sebab lah tiru itu jadi beban dalam itu. Ngomong apa? Iya, ngomong apa? Nah, itu saya nggak mau. Saya ngomong firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ada sikap benar yang bisa kita miliki lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu ya. Ayat 18 tadi dikatakan ya, saya akan baca kembali ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ya. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kita temukan kata sujud Bapak Ibu, berarti sikap merendahkan diri, memohon kepada Tuhan. Ya, sikap rendah diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sulit Bapak Ibu, sekalipun orang itu paham ya, untuk sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sulit. Kalau tidak didasari firman Tuhan yang kuat, yang menguasai hati kita, pikiran kita, tidak menutup kemungkinan kalau kita berdoa itu saya delik. Kan karena kebiasaan kan orang Kristen ya, kalau berdoa bangun pagi, wes langsung duduk berdoa. Enggak, bersihkan, ya seperti saudara kita, ya saudara kita, yang nggak harus seperti itu, ya cucikan mulut belum air panas
apalagi seperti hari-hari ini ya, itu satu warning buat kita supaya kita makin lebih menghargai dan menghormati Tuhan. Dibuka, enak udah. Kalau sudah biasa mandi, kalau nggak takut dingin. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu lakukan, rasanya enak. Saya melihat hal ini Bapak Ibu, saya mencontoh dan mengikuti teladan bapak-bapak kita yang setia dalam pelayanan sampai dipanggil Tuhan. Nah, dalam hal ini Bapak Filipus Aijan maupun ayah saya, orang tua itu kalau ikut apa aja, persekutuan apa saja sebelum doa dimulai itu dia pagi-pagi jam 3 itu sudah mandi. Saya sama Pak Filipus karena saya kan lama kalau di hotel itu mandi lama sampai kungkung 1 jam kalau nggak kungkung di hotel nggak bayar gratis. Saya mandi dulu sudah saya nyalakan. Oh gitu ya, iya nanti saya. Ya sampai lama jadi gratis ya. Itu dari situ enak kita ikuti, wah enak nyaman gitu Bapak Ibu. Kalau tubuh kita secara jasmani ini sehat, maka tidak menutup kemungkinan rohani kita itu makin berantusias. Seperti pagi hari ini kami percaya tadi walaupun pujian itu singkat ya, yang dipujikan hanya beberapa lagu, tapi karena ada keantusiasan, ada semangat yang luar biasa dan berapi-api, dampaknya kita bersukacita. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan lewat firman Tuhan ini kita akan belajar ada sikap-sikap yang perlu kita perhatikan dalam ibadah supaya kita lancar berkatnya ya, lancar berkatnya ya. Tadi ya, sikap hormat atau menghargai, ada kesungguhan hati, takut akan Tuhan, artinya menjauhi kejahatan. Kita akan coba Bapak Ibu ya melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Pengkhotbah ya Bapak Ibu, Pengkhotbah ini aja. Pengkhotbah 4 ayat 17 Bapak Ibu. Pengkhotbah 4 ayat 17. Yang berbunyi sebagai berikut Bapak Ibu ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar Allah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Menjaga langkah itu bukan berarti hanya jalan hati-hati supaya tidak kepleset. Sebab kalau kepleset datang ke gereja sebelum naik kendaraan kepleset, wah ada masalah lagi, iya seperti itu. Tapi maksud Tuhan ya tadi seperti awal pembukaan, kita mempersiapkan diri karena supaya tidak ada masalah ketika kita mau ke gereja. Nah, itu yang terpenting. Dan selanjutnya hati sudah pasti Bapak Ibu ya. Hati ini harus kita persiapkan betul-betul gitu. Jadi datang kita ke gereja supaya tidak kecewa karena mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hati, belum terselesaikan terhadap sesama saudara kita.
sikap yang pertama itu tadi, hati kita udah lalukan gitu loh, lalukan masalah. Satu contoh Pak Harsono ini udah kan ya, melupakan masalah, nggak merasa terbebani gitu. Terbukti kalau ibadah kan pagi-pagi sudah datang. Ya. Itu salah satu contoh bukti gitu loh. Sebab kalau ada masalah dalam kita datang ke gereja itu ada aja alasannya. Karena itu untuk menepis masalah itu terjadi dalam hidup kita, katanya kita bersyukur kalau diantara satu di keluarga itu sekali lagi ada yang selalu mengingatkan itu, kita bersyukur. Jangan sampai memperkatakan perkataan yang membuat hati seorang ibu atau seorang anak yang mengingatkan kita, kadang-kadang cucu kita itu yang kecil seperti tadi itu. Ayah, aku betul ibadah itu awin itu seperti itu. Saya bingung. Kok gitu? Gini. Jadi maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Oh, mau ikut ibadah. Itu tadi nangis. Kok gini ya? Ini satu enaknya gitu Bapak Ibu, kalau kita punya cucu itu kadang-kadang ya seperti itu kita diingatkan, kadang-kadang diingatno bujuni angel, ingatno bujuni. Oh iya. Nah, itu enak Bapak Ibu. Seperti pagi hari ini kami percaya yang hadir di sini yang namanya bukan sudah terlepas karena tadi hati itu yang menguasai pikiran kita, jiwa kita, roh kita, sehingga roh kita mengalami satu pengurapan yang Allah sediakan buat kehidupan orang-orang yang mampu menghargai arti ibadah itu sendiri. Bapak Ibu ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Dari pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh Raja Yosafat ini adalah juga teladanan daripada seorang ayah yang begitu setia kepada Tuhan, dan terbukti Bapak Ibu ya, Raja Yosafat ini memimpin dari usia 35 ya, saya baca itu sampai 25 tahun dia selama memimpin kerajaan di mana Tuhan percayakan untuk memimpin kerajaan Yehuda. Dari sini Bapak Ibu kita akan mendapatkan sesuatu. Tadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Pengkhotbah lebih jauh lagi sampai pada haleluya, disambung pada Pengkhotbah 5 ya. Ini tadi saya mau bacakan ya Bapak Ibu ya, sedikit ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau gila. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu yang merusak kerjaan tanganmu? 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan itu akan diberi kecerdasan dalam membaca firman Tuhan, sehingga satu baris kata itu mempunyai makna yang luar biasa. Karena itu sukalah membaca firman gitu loh Bapak Ibu, sehingga kalau kita menghadapi masalah itu cepat bangkit gitu loh, nggak berlama-lama dekem dalam masalah, memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang bodoh itu seringkali keluar. Ini firman loh, bukan dari saya, makanya tak baca supaya nggak salah. Aku wedi Bapak Ibu, engko lak wis dipanggil Tuhan ditakoni toh muridmu ngomong gak tenang. Ini takut saya lebih berat Bapak Ibu menyampaikan daripada mendengar.
Karena itu siapkan hati Bapak Ibu setiap mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan supaya kita diberkati Tuhan. Selanjutnya ayat 19. Haleluya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Wah, ya, haleluya. Suara yang sangat nyaring sampai 20 Bapak Ibu ya. Esokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun belum. Ini bukti Bapak Ibu bahwa pujian itu dalam bahasa Ibrani dikatakan halal. Akar kata dari haleluya artinya memuji dengan semangat, dengan penuh antusias, penuh sukacita, dan penuh gairah. Seperti yang kita rasakan, iya kan? Tadi saya rasakan Bapak Ibu, saya rasakan. Bukan berarti kalau yang malas tepuk tangan itu nggak bergairah, mungkin ada sesuatu. Karena dalam ibadah itu berawal itu dari pemimpin pujian Bapak Ibu. Kalau pemimpin pujian nggak ada persiapan, nggak antusias, lembek-lembek yang mempengaruhi jemaat apapun alasannya. Manusia itu kita masih mudah terpengaruh Bapak Ibu. Tetapi kami percaya karena ada persiapan yang mantap di dalam memimpin suatu pujian dalam jemaat, tentunya ada persiapan. Itu kami percaya Tuhan. Kalau nggak ada persiapan, wes greweli Bapak Ibu nyanyi, bener, sama saja sama dengan menyampaikan firman, bener. Ojo sembrono Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tugaskan sebagai pemimpin pujian, lah orang sembrono itu cenderungan sombong Bapak Ibu. Akeh nglese gitu loh. Ada keliru nggak mau ngaku. Oh saya kurang semangat loh. Lah apa mau ngaku? Goblok nggak usah ngaku seru. Wah itu kurang. Sebab setiap anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh setia mencari Tuhan, nggak usah cerita seru Bapak Ibu. Karena hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Kita semua yang hadir dengan kesungguhan hati ini dikuasai, pengurapan terjadi atas kehidupan kita Bapak Ibu. Enggak yang menyampaikan maupun yang mendengar sudah diurapi. Karena itu saya katakan tadi, kalau pengkhotbah seperti saya grogi, doa no Bapak Ibu. Ojo dirasani tambah goblok aku. Tapi kalau doa itu membawa berkat buat saya, terutama juga buat Bapak Ibu, karena Ibu peduli. Kalau Ibu nggak peduli, saya pun juga rasa mendoakan. Tapi ya nggak boleh Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, para rasa berdoa tetap antusias. Jangan semangat berdoa kalau dilihat orang. Wah penuh variasi, wah action, wah ini bukan waktunya action Bapak Ibu. Waktunya kita bersungguh-sungguh supaya kita sama-sama diberkati Tuhan, itu saja. Sudah yakin dan percaya pujian dari Tuhan, bukan dari sesama kita. Memang kita butuh Bapak Ibu pujian dari sesama itu supaya kita saling termotivasi, saling semangat dalam segala hal, terutama dalam ibadah. Kalau kita memuji jangan pura-pura, sungguh-sungguh, karena merasakan Bapak Ibu orang yang dipuji itu kadang-kadang pujian itu menjatuhkan Bapak Ibu. Karena itu kita harus pandai-pandai dalam hidup ini menyikapi. Kalau nggak dia pura-pura dia mau, nah puji Tuhan, akan terus kita jauh ke sana. Daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang sama-sama keluar membuat energi, tapi kita nggak mendapat berkat karena yang kita katakan adalah perkataan yang menyakitkan. Tapi kalau perkataan yang saling membangun, enak, kode-kode diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Itulah keistimewaan kehidupan orang-orang yang percaya Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan apa-apa. Tuh. Ini saya sampaikan karena saya merasakan Bapak Ibu, kehidupan orang takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati itu wah luar biasa. Walaupun nggak punya uang tetap memuji Tuhan.
nggak usah ngomel. Percuma toh ngomel, tapi nggak ada solusi jalan keluar. Tapi lewat baca firman Tuhan kita dapatkan satu pengertian yang membuat kita makin cerdas, makin punya apa ya, hati yang selalu rindu memuji Tuhan. Itu nggak cuma ngomong saja. Kalau Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman supaya kehidupan kita diberkati Tuhan, ya. Tadi ya pujian, sekali lagi dalam bahasa Ibrani disebut halal, kata dari kata haleluya, artinya memuji dengan penuh sukacita, antusias, penuh gairah. Karena kita sedang memuji Tuhan, itu bukan memuji sesama kita. Sebab kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita percayai meneguhkan iman kita. Karena firman yang kita percaya adalah kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan untuk semua orang yang percaya diselamatkan. Itu ayat ini tertulis di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dikirimkan kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 16. Tapi itu baca itu supaya makin cinta Tuhan itu. Oh benar ya, firman cinta aku itu bukan kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang bergairah untuk kita hidup ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Jangan sekali-kali karena masalah yang sulit kita atasi, kita memperkatakan, waduh, ini nasibku. Enggak ada. Rencana Bapak, rancangan Bapak kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Tergantung kita lah. Nasib kita baik, tidak, itu tergantung kita. Kalau kita malas-malas ya, nggak mungkin lah berkat itu mengalir, apalagi berkat secara jasmani. Ya contohnya saya nggak kerja, mau kerja, mau memperkenalkan bakso saya kepada orang-orang yang saya kenal, mau jual bakso, oh jangan ya, engkau lah wis ono modal, bukan apa sih, beli rumah gitu buat dapat kecil-kecilan. Ini loh, saya ngomong ya karena anak melarang ya, satu ya saya tahu lah ngasihnya anak, nggak anak, untuk ketok bapak itu dolan bakso lah ya lopo. Enggak, ambil boleh langganan. Udah ya, jangan khawatir. Tuhan itu berperan, waduh, berbaik, repot. Punya anak sama-sama mau belajar firman Tuhan, kadang-kadang kita itu bukan juga itu. Kok khawatir sih? Tuhan itu memberkati kita. Sampai gini anak saya, Pak sampai kerja, tak pray, sampai nanti kerja. Loh, ini tak isu lah. Ya saya sejenak menurunkan dia. Tapi ya dalam hati karena usia saya kan sekarang 64 Bapak Ibu. Tapi yang namanya semangat kerja itu ada gitu. Itu akhirnya. Jadi jangan kita itu patah semangat tuh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena orang yang biasa bekerja, nggak bekerja itu orang kabeh Bapak Ibu. Betul lah, soal makan minum itu orang gak kerja, ono ae lah anak Tuhan, nggak ono sing nulis. Ya loh, nggak ada, tertulis dalam Alkitab nggak ada tertulis. Sehingga kita makin yakin itu Tuhan Yesus itu ya. Kesulitan apapun kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, nyanyian syukur ya, ini sing dasar Bapak Ibu ya. Ayat 21 ya, ayat 21. Setelah ia berdiri dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa Bapak Ibu.
yang namanya bersyukur itu pasti ya, setiap kita anak-anak Tuhan itu kalau mendapatkan sesuatu kan pasti mudah kita mengucapkan syukur, seneng gitu ya. Oh, seneng karena makan-makan gratis ya. Nah, apalagi yang muda yang percaya Tuhan berkatnya melimpah, waduh, makanannya macam-macam. Tapi dalam hal ini ya hati-hati Bapak Ibu, kalau kita nggak cerdas-cerdas menyikapi makanan yang dihidangkan itu, asal makan aja, waduh. Kalau ada punya diabetes karena ada es yang luar biasa, es krim, pokoknya yang manis-manis itu, wah santap aja deh ya. Enak ini bum-bum gratis ya. Enggak apa-apa, itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya kalau persekutuan sama Tuhan itu, saya melihat ada apa itu, apa Tuhan yang perutnya kecil, besar-besar itu. Tapi dalam waktu yang singkat ya, usianya ya kita tahulah yang namanya kematian itu kan kedaulatan Tuhan ya, semuanya itu ya, kita hanya berserah ya. Kadang-kadang kita memberikan nasihat ya juga jangan sampai menyinggung lah, tapi saling mengingatkan supaya kita itu ya tetap apa ya, tetap bisa mengucap syukur dengan nyaman Bapak Ibu ya. Ada dua macam mengucapkan syukur Bapak Ibu ya. Kan selama ini Bapak Ibu lakukan mengucap syukur, saksi itu ya, saksi ini langsung besoknya apa hari Minggu ini bersaksi gitu, wah saya berkati ya, suatu saat 2 minggu lagi kita sudah ayo kita makan-makan bersama, wah luar biasa senang ya. Tapi yang itu ya mengucap syukur setelah menerima ya, menerima berkat baru mengucap syukur. Padahal ada dua macam. Justru yang luar biasa ini Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mengucap syukur dulu. Luar biasa Bapak Ibu kalau hal ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga Tuhan yang melihat di surga itu, wah anak ini setia. Gak kaya sing sijine iki mengucap syukur setelah mendapat ini. Dulu itu apa-apa sing dipergumulkan ya sudah cukup lama, tapi tetap mengucap syukur. Gak ada bosannya dia mengucap syukur. Wis tak berpati sih. Nah, itu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan saya jangan iri kalau ada teman saudara kita dalam waktu singkat kok diberkati. Ya karena dia melakukan hal itu. Tetapi biarlah kita mencari tahu gitu. Makanya pentingnya berkomunikasi terhadap saudara kita itu Bapak Ibu. Kedekatan kita seperti yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dalam ibadah kita ini. Walaupun sedikit tapi ada persaudaraan yang luar biasa. Ini satu bukti nyata Bapak Ibu, adanya keterbukaan dan keseriusan kita untuk sama-sama maju di dalam Tuhan gitu. Karena kehadiran Bapak Ibu, pengikutan Bapak Ibu itu kepada Tuhan Yesus itu enggak sia-sia. Karena yang kita yakini bukan karena kita mentaati agama, enggak. Karena agama banyak aturannya diciptakan oleh manusia, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita karena bahasanya dimengerti, ya kan, dimengerti sehingga saudara kalau rajin membaca firman, kalau ada kekeliruan dari apa yang Bapak Ibu dengarkan lewat hamba Tuhan, nggak mudah kritik gitu loh. Tetapi kita sama-sama saling dibangun sehingga berkat yang Allah sudah sediakan nggak sampai terhambat oleh karena tingkah laku kita, sikap kita, terutama membicarakan tentang hamba Tuhan. Tadi ya, pengkhotbah dia, Bapak Ibu baca ulang-ulang. Apa maunya Tuhan sendiri yang mau bertindak atas perbuatan kita yang sudah ngerti tapi melanggar. Bahaya Bapak Ibu. Makanya sebelum bertindak, hendaklah kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, berserah sepenuh pada Tuhan, sehingga kita akan mengalami satu kehidupan yang selalu dibentuk oleh Tuhan hari ke hari sampai Tuhan izinkan kita dipanggil Tuhan, kita dalam sampai sejahtera. Ya, nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, karena waktu Bapak Ibu ya, tapi cepat aku ngomong. Yang terakhir tadi ya. Oh iya, apa yang saya katakan tadi
Ada putih Mazmur Bapak Ibu ya. Tak coba ya, ini ketiga yang terakhir. Mazmur 37 ayat 4 Bapak Ibu ya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, betul. Mengucap syukur dhisik. Mengucap syukur dhisik apapun yang Bapak Ibu yang saya inginkan. Kalau kita mengucap syukur dulu sebelum mendapat, luar biasa Bapak Ibu. Sukacita itu nggak akan udah layu. Tapi kalau pujian kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan asal-asalan, rasa menikmati, nyanyi mari menyanyi mulai reneng. Nah itu. Tapi kalau pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan seperti pagi hari ini, karena ada pengurapan Roh Kudus, maka di situ damai sejahtera itu akan selalu mengikuti kita. Itu enak gitu, menghadapi masalah santai. Kerja durung duwe durung teko-teko santai, utang nggak disaur-saur santai ya. Karena ada ucapan syukur. Nggak mudah terjebak oleh siasat iblis gitu. Karena iblis itu hanya menggoda Bapak Ibu. Nggak berat deh, membunuh nggak berat, menggoda. Lah baru lah lain dablek wis diserano. Ada. Cuma ayatnya nggak tak jadi itu nanti suatu saat saya akan sampaikan. Serahkan saja sama iblis. Ada dok ayatnya. Ini fokus ke sini aja, kita tidak sampai ke situ. Nanti Bapak Ibu sambung ya, ini luar biasa Bapak Ibu memang. Luar biasa ya, terberkati saya itu juga. Mazmur juga ya, Mazmur juga tadi ya. Ayat 14 Bapak Ibu, Mazmur 50 ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasamu kepada yang mati. Ya, nah, mengucap syukur Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Mengucap syukur itu bagaikan seekor domba yang disembelih itu Bapak Ibu. Kalau bisa, dia bisa ngomong pun nangis Bapak Ibu. Kan ada loh waktu kita melihat korban persembahan syukur itu ya, dengan pengorbanan domba atau sapi ya, lembu itu kan kadang-kadang sapinya ada juga dombanya yang berontak lari ya, sakit Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu mengucap syukur sebelum menerima itu, bagaikan itu Bapak Ibu lorone yo mati tadi jauh-jauh sampai Tuhan gitu. Ya seperti itu. Kalau kita sadar itu, sehingga kalau kita paham betul dalam hidup ini, maka opo jadi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, aku nggak mau ngomel karena kebenaran yang ada dalam hidup kita ini menguasai. Yakinlah bahwa firman yang kita yakini adalah penuh janji. Tidak pernah Tuhan kita itu meninggalkan kita, itu membuat anak-anaknya itu terus dalam kesulitan, tapi lewat sikap-sikap yang diberitahu Tuhan itu membuat kita makin lebih cinta Tuhan dalam hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ayat 22 ya, ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Apakah waktu Raja Yosafat beserta rakyatnya sudah menang waktu pujian? Dan belum kan? Ini bukti Bapak Ibu. Begitu juga hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mengalami masalah, utamakan Tuhan, pujilah Dia, karena Dia yang maha kuasa untuk membuat saudara dan saya berhasil dalam segala hal. Itu harus kita yakini Bapak Ibu.
Nah, di sana ada kata Ibrani tehila. Tehila artinya memuji dalam roh. Nah, karena itu kita tahu loh, kenapa tembok Yeriko itu roboh? Ya, kenapa tembok Yeriko roboh? Karena ada kesatuan dalam rakyat Israel waktu itu. Saat Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel, dilakukan dengan bukan sekedar menyanyi Bapak Ibu, tetapi dengan roh yang dari Tuhan, mengharapkan pengurapan Roh Kudus turun atas kehidupan umat Tuhan yang Dia cintai. Dan Tuhan nyatakan Bapak Ibu, dan terjadilah karena dia menurut apa yang Tuhan katakan lewat hambanya Musa, berhasillah roboh. Secara logika nggak mungkin loh Bapak Ibu roboh. Orang-orang yang nggak percaya cerita bohong ya, terserah itu hakmu. Memang bagi orang yang mau binasa itu pemberitaan Injil ya sebagai kebodohan dulu. Ya nggak usah pusing. Ini yang benar dan nggak perlu pengakuan dari orang lain atau buku lain, nggak perlu. Ini sudah benar, kita bersyukur. Saudara dan saya dipilih Tuhan, bukan ujuk-ujuk percaya karena perkataan orang, nggak kuat. Nggak percaya sehingga kecilan. Yang dulu Bapak Ibu ngerokok, suka main dengan wanita yang laki khususnya, seperti saya ini, suka judi, suka kedukun, orang nggak sungguh-sungguh. Buktinya saya. Sekali lagi saya ingatkan, saya percaya Yesus, Bapak Pendeta, Gembala Sidang, wajib nang dukun. Ya, ini saya nggak usah ngomong itu. Seorang semet Bapak Ibu, dodol susu ya saya tek, sekian liter, 5 liter rantai. Saya. Kalau yang namanya delok gedhuwo, delok pocongan biasa, ojo Bapak Ibu, bahaya lanjutan sampai dikasih hal-hal seperti itu. Welek, wajahnya welek, teman yo, welek, gila. Saudara kalau apa ya, mau tahu gitu, saudara akan merasa kalau ke restoran, kok rame gitu. Jangan rasa makan aneh-aneh. Loh, sampai coba kalau ingin tahu, coba beli makan di rumah, doakan. Kalau gak enak, sejam ini. Karena apa? Karena itu tadi pakai kuasa itu. Didoni Bapak Ibu, nggak percaya didoni kalau makanan yang tadi dia ada didoni. Lo sampai nak rup kan nggak kalau makan. Makanya lebih baik itu cinta sama masakan dan istri. Iya, wes pas hasil enak aja. Yang wes enak makan apa istri aja. Masih makan ambil tahu kecap, bumbu wes enak toh ada juga tahu. Kamu itu kuat tapi kan kuat. Ya wes bersyukur lah dengan apa yang kita terima. Iya loh. Anak-anak yang itu nggak usah nuntut bersyukur aja supaya nanti mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Ya pastilah, yakinlah keturunan kita akan diberkati Tuhan. Kalau orang tuanya itu cinta Tuhan. Kalau pekerjaan pasti disediakan oleh Tuhan. Gak usah pusing. Anak Tuhan gak akan pernah berlama-lama nganggur, gak akan. Cinta Tuhan, utamakan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh. Pasti Tuhan sediakan berkat, sediakan pekerjaan, apa yang diinginkan Tuhan sediakan, itu pasti. Gak usah terlalu khawatir. Kalau orang yang terlalu khawatir itu perkataannya gak membangun Bapak Ibu. Wes saya lagi dari ngomong, yang ini anak ini kan. Nah, sebentar lagi kan anak kita masuk bangsa. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena percaya Tuhan, kita harus menasihati anak kita supaya anak kita tidak berputus asa dalam harapannya. Amin. Ya. Untuk meyakinkan Bapak Ibu yang tadi saya katakan, tehila adalah memuji dalam roh. Kita lihat ya, kitab Yohanes, Injil Yohanes ya.
Yang terakhir Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal 4 Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Ya, kalau sudah dapat akan saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini ada dalam hidup Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang itu kalah karena kekuatan yang masih persentasenya lebih tinggi dalam hati kita, sehingga roh itu di awal-awal dulu. Nah, itu sebabnya untuk kita dalam mengiring Tuhan itu makin lebih cinta Tuhan, undanglah Tuhan dalam hidup kita setiap saat supaya hidup kita itu makin lebih dipahami. Ingat bilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu dan saya lakukan hal ini, maka kita menutup kemungkinan langkah hidup kita dalam menghadapi persoalan apapun, sulit apapun, Tuhan tetap memberi kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdiri atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Demikianlah kebenaran-kebenaran Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya berkat Tuhan ini boleh menyentuh hati kita, pikiran kita, sehingga membuat kita makin lebih cinta Tuhan. Kita akan angkat satu ujian Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada yang banyak mengenal ujian ini, tapi bagi saya ya, saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat satu ujian, pertunjukan kasih setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang penuh, kau setia, kemuliaan, tuluskan dan Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan masuk ke dalam persembahan yang kedua. Nanti berdoa persembahan yang kedua saya minta Ibu Rani berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat, buat segala rahmat yang sudah memberikan dalam hidup kami. Ucap syukur Engkau sudah menyertai hari-hari kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan apa yang kami berikan ini berupa ucapan
syukur kami atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur kiranya berkat ini boleh menjadi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan angkat lagu pujian Sungai Sukacita sampai persembahan acara. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, menghibur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Suaranya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, menghibur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Suaranya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Suaranya Tuhan, suaranya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Suaranya Tuhan, suaranya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Haleluya. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah raya Minggu Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur atas segala bantuan limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya segala apa yang ada, yang kami dapat pada pagi hari ini menjadikan satu kekuatan bagi kehidupan kami. Melalui apa yang telah kami pujikan di hadirat-Mu, juga melalui firman yang Tuhan sudah membentangkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman dapat termeterai dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menyertai dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kiranya Engkau menyertai hamba-hambamu yang pada saat ini sudah terlibat di dalam pelayanan ini, yaitu mulai dari WR, membawa firman, pemain musik, dan semua yang ada, juga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati semuanya. Dan kiranya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya bangsa tetap untuk bertahan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada bangsa ini Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir.
Namun kami percaya Tuhan sudah menyertai bangsa ini, sehingga kami percaya kami akan melalui akan segala bencana ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai para pemimpin kami serahkan semua pemimpin kami. Kiranya Engkau menyertai mereka dan Engkau memberkati mereka semuanya. Kami percaya Tuhan menyertai semuanya. Juga lingkungan yang ada dalam gereja kami ini Tuhan, RT RW, warga sekitar. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semuanya, memberikan kekuatan, pimpinan, dan menjauhkan mereka dari segala bencana yang ada saat ini. Engkau menyertai kiranya warga yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai kami semuanya. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Kami akan pulang dengan sukacita. Dan kembalikan kami pada pertemuan-pertemuan jemaat-Mu ini Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.